Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Trisna Adivian dengan NIM 215231298 dari Prodi Perbankan Syariah 2H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Saya di sini akan menceritakan sebuah film yang berjudul Perjanjian Giyanti 1755. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki beberapa pulau dan juga memiliki beberapa cerita dari pulau-pulau tersebut. Nah, salah satunya yaitu di Pulau Jawa. Sejarah yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya seperti Perjanjian Giyanti. Nah, sebelum lanjut, Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini menjadi salah satu sejarah besar bagi Pulau Jawa, karena dengan terjadinya perjanjian ini mengakibatkan terbelahnya Pulau Jawa. Pengambilan nama Giyanti sendiri diambil dari lokasinya, yakni lokasi penandatanganan perjanjian ini di Desa Janti, tempat tersebut tepatnya di Dukuh Kerten, Jatiharto, Karanganyar, Jawa Tengah. Di dalam tempat penandatanganan perjanjian Giyanti tersebut terdapat batu untuk duduk dan juga meja. Lalu tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk meredam konflik yang telah berlarut-larut masa perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapat sebuah hadiah tanah dari Pakubuwono II. Namun, tanah yang diberikan itu merupakan atau menimbulkan kecemburuan, sehingga dari salah satu seorang mengeluh ketidakadilan tersebut. Lalu Jenderal Baron mengeluarkan sebuah keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi milik Mangkubumi, sehingga perlawanan ini mendorong Kolas Herting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, hingga Herting sepakat dengan keputusan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Lalu pada tanggal 23 September 1754, Pakubuwono II digantikan oleh Pakubuwono III, dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC, dan kesepakatan ini menjadi sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Dan disinilah terbelah Jawa menjadi dua bagian atau disebut dengan Paliyanangani, dan menjadi naik tahtanya
Makubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalengka Sayyidin Panatagama Khalifullah. Hingga pada tanggal 13 Februari 1755 dan 15 Februari 1755 diadakannya lagi pertemuan untuk meneruskan pembagian antara lain yaitu seperti keris, bahasa, tari, dan lain sebagainya. Lalu pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok dari VOC. Pada tanggal 17 Februari 1756, ia hampir membakar keraton di Jogja yang baru dibangun. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tanggal 17 tahun 1757 dan menjadikan tanah Jawa kembali terbelah atau terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa atau yang sering disebut Raden Mas Said mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dan Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunega Lenowoyoniseso Singopati ing Alengka Satya Raga Atara Adipati Surakarta Hadiningrat atau Raden Mas Said. Pada tahun 1813, Gubernur Jenderal Thomas dari Kerajaan Inggris Kasultanan Jawa menjadi terbelah dengan lahirnya Paku Alam. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yaitu Paku Alaman, Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran. Hingga pada saat ini, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi satu cagar budaya, sehingga menjadi Jogja sebagai daerah istimewa. Nah, mungkin itu sedikit cerita atau menceritakan kembali sebuah film yang berjudul Perjanjian Giyanti 1755 guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu dan Budaya Jawa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.